Di dalam pembahasan kali ini kalau misalkan agak cukup tabu misalkan untuk didengar, tetapi mohon untuk berpikir bijaksana ya, berpikir positif, karena yang ingin disampaikan oleh Teteh ini adalah suatu hukumnya. Karena kan hukum itu uh, yang wajib kita ketahui, karena kan takutnya nanti kita itu ketika melakukan ibadah atau ketika kita melakukan hal apapun itu kan kita harus mengetahui hukumnya. Apakah hal ini dibolehkan, apakah hal ini diharamkan, apakah hal ini justru diwajibkan, kan kita harus tahu gitu ya, agar ketika kita melakukan suatu hal apapun itu, kita tidak masuk ke dalam sesuatu hal yang haramkan ataupun melakukan ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Maka apapun itu di dalam suatu urusan, maka kita harus mengetahui ilmunya. Jadi kalau pengen ibadah yang diterima oleh Allah, ya harus tahu dengan ilmunya, seperti itu. Jadi orang yang lebih baik itu adalah orang yang bisa lebih menyikapi hal itu secara bijaksana. Nah, maka yang ingin Teteh bahas kali ini, bagaimana ya hukumnya bagi seorang suami atau bagi seorang istri begitu yang maaf sekali ya, yang ketika melakukan ibadahnya itu dua-duanya ini, sang istri dan juga sang suami itu menyenangi ketika melakukan ibadahnya, maaf sekali mengecup area intimnya, baik istrinya ataupun sang suaminya. Nah, kan pernah sama Teteh itu dibahas bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in itu hukumnya diperbolehkan jika suami menyukai hal itu dan istrinya menyukai hal itu, mau mengecup langsung ke area intinya. Di dalam kitab Fathul Mu'in ada ulama yang membolehkan. Nah, sehingga ada lagi nih timbul pertanyaan, aduh Teh, kalau dipikir-pikir ya, itu kan Teh di dalam ketika wanita dan juga seorang laki-laki itu terangsang, itu kan akan mengeluarkan cairan, itu kan akan mengeluarkan lubrikasi, yang kalau di dalam kitab fikih itu dengan bahasa cairan itu yang dikatakan dengan air madhi. Sedangkan kalau menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, bukankah air madhi itu najis? Iya kan Teh? Nanti kalau misalkan kena ke lidah kita, nanti lidah kitanya najis. Aduh, gimana kalau misalkan nanti tertelan gitu ya, masuk. Aduh, nanti masuk dong najisnya ke mulut kita. Itu bagaimana? Katanya boleh, tapi kan dalam satu sisi itu hukumnya najis. Nah, insya Allah ya, ada referensi yang bisa kita dapat di dalam kitab Tuhfatul Habib, ada Syarhul Khatib pada juz ke-1 pada sahifah 106, dan juga masih di dalam kitab Tuhfatul Habib pada juz 1 pada sahifah ke berapa ini ya, ke 307. Jadi ada lanjutannya, meskipun masih di dalam kitab yang sama. Jadi sekali ini yang ingin Teteh bahas, apakah air madhi jika tertelan sama lidah kita itu hukumnya masih tetap najis atau bagaimana, seperti itu ya. Wa madhi di sini ada didahului dengan kata wa madhi, ini ada ilih aja ya, kalau agak panjang pembahasannya langsung ke intinya aja. Wa mithluhu fi dzalikal wadiyu na'am yu'fa anhu liman ubtuliya bihi binisbati lil jima'i. Ini pada halaman 106-nya. Jadi memang benar kalau madhi ini hukumnya adalah najis ya. Tetapi kalau ini madhi misalkan liman ubtuliya bihi binisbati lil jima'i, tetapi kalau ini air madhi terkena terhadap misalkan lidah seorang suami ataupun seorang istri binisbati lil jima'i, karena bermaksud bertujuan ingin melakukan ibadah, maka di sini dibahasakan dengan yu'fa anhu, najisnya itu diampuni. Apa jawabannya? Najisnya itu diampuni. Jadi
masih tetap kok najis. Iya, masih tetap kok najis. Tetapi najisnya itu yufa'anhu. Tetapi najisnya itu diampuni. Ya, oke. Sedikit lagi nih. Ada di dalam sekarang pada halaman 307-nya. La yukallafu ghasla dzakari minal madhi li'annahu rubama fatarat syahwatuhu an jima'i yuriduhu wa taqaddama yufa'anhu binisbati lil jima'i la lima asaba bananahu au thawbahu. Nah, jadi kelanjutannya pada halaman 307 ini madhi itu bisa terbagi menjadi dua. Ada yang tetap najis, yang mana tetap najis itu jika itu air madhinya terkena misalkan ke pakaian kita, ke kulit kita, atau ke anggota tubuh yang lainnya, maka itu tetap najis. Terkecuali kalau ada maksud, sekali lagi, kalau ada maksud bagi pasangan suami istri tersebut ketika hendak mau melakukan ibadah dan keduanya itu pada suka, kedua-duanya itu pada ridho, ketika melakukan ibadahnya itu ada gerakan yang saling pengecupan ke area inti, sehingga jika terkena ke lidah maka itu hukumnya yufa'anhu, itu diampuni, tidak apa-apa. Aduh, ini tidak sengaja, bahkan lote gak sengaja tertelan. Gimana ini gak sengaja tertelan? Tidak sengaja tertelan oleh lidah kita dengan tercampurnya air liur sehingga agak sedikit tertelan ke lidah kita, masuk ke dalam perut pun itu masih tetap hukumnya yufa'anhu. Hukumnya masih tetap diampuni. Jadi kalau begitu boleh, tak perlu ada keraguan. Itu pun kalau kamu suka, itu pun kalau kamu mau mengikuti di dalam kitab Fathul Mu'in pandangan sebagian ulama yang menghukuminya jawaz, yang menghukuminya boleh, meskipun ada sebagian ulama yang melakukan hal itu diharamkan, atau seorang suaminya dan juga seorang istrinya itu merasa jijik. Maka kalau ada perasaan itu di dalam suami istrinya merasa bahwa hal ini adalah cukup menjijikkan, maka ya tak perlu kamu lakukan seperti itu. Tapi kalau suami istrinya senang, ya ada ulama yang membolehkan seperti. Jadi paham ya di sini ya, kalau terkena pakaian ataupun terkena kulit anggota lainnya maka itu hukumnya adalah najis. Misalkan maaf di celana milik sang suaminya itu banyak sekali air madhinya, maka bagi seorang istri ketika mencuci pakaian dalam milik sang suaminya bagusnya disikat ya. Bagusnya disikat, karena kalau misalkan mencucinya itu tidak bersih, ketika udah beres dicuci itu masih nampak terlihat air madhinya, maka celana milik sang suami kita itu tidak boleh dipakai sholat karena masih tampak terlihat ada najisnya. Atau misalkan sang suami lupa nih bahwa air madhinya itu terkena ke pakaian dalam sang suaminya, ketika subuh misalkan menggunakan kembali celana dalam itu, udah nampak jelas ada air madhi di dalam celana dalamnya ya, sehingga sholat memakai celana itu ya nggak sah dong nanti sholatnya. Nah, ini adalah hukum yang wajib kita diketahui bagi wabil khusus pasangan suami istri. Ini adalah ilmu fikihnya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sekali, apalagi yang kalau mengetahui akan hukumnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.